Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dari semula Tuhan telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan iman, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik ya Tuhan, semua baik. Bisa mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Kau baik dalam segala perkara. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan, hidupku berarti. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di hari ke-8 KKR Pra Pentakosta ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami percaya apa yang sudah kami persembahkan boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Sebentar kami butuh untuk iman kami diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang bisa membuat hidup kami berjalan melalui sepanjang hari ini ya Bapa. Masalah boleh ada Tuhan, tapi yang kami tahu Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau senantiasa menolong kami ya Bapa dan menopang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Roh hikmat saja turun atas hamba-Mu Pak, benar yang menjadi saluran berkat malam hari ini ya Bapa. Biarlah dengan melalui hamba-Mu ini rahasia firman-Mu boleh disampaikan, boleh diungkapkan dan kami boleh semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Masih doanya Bu Retno, selamat malam semua saudara, shalom. Kita baca ayatnya hari ini, Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan, ayo baca bareng bersama dengan saya dan apa? Berusahalah Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera, puji Tuhan ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh yang bisa menyatukan kita dengan Sang Pencipta, ya Roh Allah, Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diberikan.
Ya, jadi perekat, jadi lem. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi suatu pengikat yang indah. Kemudian kalau sudah kita satu dengan Tuhan, maka kita akan menikmati tuntunan Tuhan, kita satu dengan siapa saudaraku? Sesama. Ya, saudaraku satu dengan saudara kita. Nah, saudara-saudara, kalau enggak bisa satu dengan Tuhan, sulit satu dengan manusia dalam pengertian mengasihi. Makanya manusia itu cenderung bermusuhan, gegeran, ya, beda pendapat terus. Dua kepala, bukan dua pikiran, tapi berapa pikiran kira-kira pun ini. Dua kepala kalau kumpul bisa 5 pikiran, 6 pikiran, 10 pikiran. Cenderungnya apa? Berantem aja gitu, ya kan? Jangan lagi orang yang jauh itu, deket aja, satu rumah aja. Suami istri, orang tua anak aja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau enggak mungkin tuh ada yang saling bunuh-bunuhan tuh. Apa orang lain, orang jahat. Ternyata orang yang dekat lagi. Ya, kenapa ini terjadi? Karena tidak menikmati suatu persekutuan dengan Allah. Gitu loh. Makanya dalam hal ini, kenapa Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu itu? Supaya kita memiliki satu keterikatan. Ya, keluarga dengan Allah. Kita bisa panggil dia Bapak. Nah ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau nggak ada ikatan, nggak ada lem, nggak ada perkat ini. Nah iblis tuh maunya masuk aja, nyerobot aja. Nah itu, dengan ada lem udah ini nempel gini, nggak bisa. Setan, demit, kuasa gelap itu mau masuk dari orang ketiga nggak bisa. Semakin nempel. Nempel dengan Allah, kemudian kita nanti bisa yang horizontal nempel. Ya, hubungan keluarga itu. Walaupun dikacau, walaupun difitnah, walaupun iya kan, dibully gitu. Ini nempel. Saudara terikat, ada ikatan. Ya itu, puji Tuhan saudara dikasih Tuhan. Dengan Allah dan dengan manusia. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah kita. Makanya kalimat ini berusahalah memelihara. Nah, KKR doa 10 hari Prapentakosta ini adalah bentuk kita sama-sama mengusahakan. Hamba Tuhan bersama tim sepakat ya saudaraku, bukan menjadi satu schedule tahunan semata, tetapi ini adalah menjadi bagian dari usaha untuk apa ini? Ya, berusaha ini tadi. Berusaha menyelenggarakan ini, saudara berusaha untuk hadir yang di onsite, yang ada di online. Kita sama-sama usaha ini. Ya, mengusahakan supaya betul-betul satu ikatan yang sedemikian itu tidak terpisahkan oleh apapun. Nah, kalau kita nempel dengan dia, dengan Tuhan, semakin kita teduh. Makanya dikatakan bentuk ikatannya adalah apa saudaraku di situ? Kesatuan roh oleh ikatan damai. Kalau kita terikat dengan Tuhan, bawaannya damai, sejahtera. Kalau terikat dengan roh jahat, bawaannya mengerikan. Dalam hidup itu ketakutan, khawatir, cemas. Nah, coba sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Coba introspeksi, bawaannya gimana? Ada yang khawatir terus. Saya tanya dulu yang paling depan Pak Didi, Pak gimana Pak? Khawatir atau tidak Pak? Tidak, Pak Tio? Ibu-ibu ini cemas. Saudara-saudara ini dikasih Tuhan. Jadi kalau kira-kira ada kekhawatiran, kecemasan, orang tanya gimana sih Pak? Lah itu kan kayak tamu ya gak diundang. Iya kan? Jangan disuruh masuk. Kan gitu. Kalau saudara suruh masuk, waduh. Bagaimana caranya supaya kekhawatiran, kecemasan yang ada pada saudara yang kadang-kadang muncul. Karena ada alasannya, kaitannya ada titik lemah dalam hal kesehatan.
dokter ngomong, wah sampai ini sakitnya begini. Kalau hubunganmu dengan Allah baik, lengket, Allah yang menciptakan hidup, Allah sumber kehidupan, ya kan? Dan Allah juga sanggup memperbaiki kerusakan. Kalau kita masih ditugasi di sini, tubuh saudara, jiwa saudara, ya masih bisa diperbaiki sama Tuhan. Gitu loh. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, tamu tidak ada tempat. Tamu kekhawatiran, tamu kecemasan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Gimana Pak kalau lihat kenyataan kehidupan kayak gini, kaitannya ekonomi umpamanya. Kan ini problem klasik. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita itu masih kuat, masih aktif, masih produktif, masih bisalah melakukan sesuatu. Ini jujur aja, yang sok melayang itu ketika aku nanti sudah gak bisa apa-apa gimana, betul gak? Betul gak? Ini apa cuma saya tok? Banyak orang kan begitu. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Padahal kita itu belum tentu sampai pada fase gak bisa apa-apa. Ngerti saudara ini kasih. Nah kalau gitu ngapain dipusingin? Ngapain kita khawatir? Ya, orang tua yang sedang merambut orang lebih tua lagi, ya kan? Itu berkat selalu saya katakan. Jadi kadang-kadang saya menjumpai betapa merasa repotnya orang-orang yang posisinya anak umpamanya harus merawat, ya melayani orang tua. Yang selalu saya katakan, oh, itu berkat loh ada kesempatan. Tapi kami terpaksa kadang harus ngomel-ngomel tuh Pak Gembala gimana? Gak apa-apa ngomel-ngomel dikit aja. Ya, gak dosa Pak, ya enggak. Ya kalau gak bisa ngomel pasti kamu bukan manusia. Iya kan, ya, ngomel dikit. Jadi bisa sampai usur orang tua. Ada beberapa kan di jemaat kita ini. Ya usia orang tuanya udah membutuhkan pelayanan kadang. Waduh, saya menjumpai beberapa anak itu sulitnya gitu ya. Sampai kapan hari ada ungkapan. Ya orang tua memelihara anak 10 ya punya kesanggupan, tapi anak 10 belum tentu sanggup merawat melayani orang tua berapa saudara? 1, iya kan? Nah kita kadang-kadang menerawang. Tapi saya katakan, ya tidak perlu juga kita menerawang, yang penting pikir sekarang. Mumpung kita masih bisa berbuat sesuatu, berbuatlah yang baik. Ya toh? Jangan pemarah, jangan keras hati, ya jangan cengkal kita itu. Baiki semua sama orang. Masih bisa lakukan kok, lakukan aja. Bagaimana nanti masakan Tuhan kita yang tidak tidur itu membuat pembiaran kepada kita? Saya yakinkan bahwa tidak akan pernah dia melakukan itu buat kita semua. Amin. Nah ini. Kenapa? Begitu ada ikatan, ada hubungan khusus. Ini contoh ayat yang memberi nuansa ya. Hubungan khusus itu membuat suatu gairah yang sedemikian. Yesaya 63 ayat 15. Kita yang masih dikaruniai kesempatan, lakukan yang baik, beri contoh yang baik ya saudaraku. Kalau masih nyasar jalannya, bebenah sekarang gitu. Masih ada waktu gitu ya. 63 ayat 15. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini ungkapan dan suatu doa di dalam kesadaran ketika manusia itu sadar betul butuh. Ya, kasih Tuhan, perhatian Tuhan. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari mana saudaraku? Kediamannya Tuhan itu ya di sorga. Yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu? Nah ini, orang kalau dalam kesadaran ngerti ketika punya hubungan yang khusus itu layak adanya suatu apa? Kecemburuan.
Kecemburuan. Karena ada hubungan khusus. Ada nggak orang cemburu sama semua orang gitu? Ada nggak? Ya. Cemburu ini bukan dalam arti iri ya. Ini cemburu karena kayaknya aku diduakan. Kayaknya aku tidak mendapat perhatian khususnya gitu. Saya ingin sampaikan buat kita. Sampai hari ini Allah Bapa kita itu sangat memberikan perhatian yang khusus. Kenapa? Karena memang ada hubungan yang khusus. Engkau dan aku dijadikan anaknya. Ya bukan cuma sekedar umat. Yang istilahnya itu dipandang pemandangannya dia itu kolektif aja. Banyak itu. Ya ini umat ciptaanku. Oh enggak loh. Nama saudara dan saya jadi kenal sama Tuhan. Iya kan satu-satu. Tiap pribadi orang itu diberi kekhususan. Sehingga sak dunyo yang hidup ini 8 atau hampir 9 miliar itu pasti ada ketidaksamaannya. Makanya ada ungkapan sederhana bahwa sekalipun kembar identik tetap ada suatu hal yang berbeda. Nah itu membuktikan Tuhan Allah ya, wah begitu di dalam perencanaan rancangannya itu cermat banget. Hari-hari ini saya sempat kalau lagi datang ke proyek itu rada melihatnya jelimet tim kelistrikan itu ya saudara dikasih Tuhan. Waduh. Jadi naik, sudah banyak perubahan ya. Kabel yang semikian nantinya itu akan dipasang lampu-lampu dan terima kasih hari ini juga persembahan lampu yang akan digunakan untuk di atas sudah datang. Tuhan campur tangan memberkati ya, puji Tuhan. Demikian juga yang memprakarsai kesipilan juga dipersembahkan talentanya, waktunya. Ya, untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Ya saudaraku, untuk kekonstruksian baja. Ya, seluruhnya seutuhnya saudaraku pembiayaan juga adalah suatu persembahan. Tuhan memberkati. Kita doa terus ya. Pasti Tuhan campur tangan, amin. Yang ada di online semua Tuhan memberkati. Yang ada di YouTube kita doa semua ya, terus ya. Pasti Tuhan campur tangan. Saya yakin doanya di Prapentakosta ini akan memperbanyak kekuatan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus pasti akan campur tangan ya. Puji Tuhan. Saya lihat itu ya, jelimetnya. Waktu konstruksi besi itu ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili itu ya. Padahal bacanya gede-gede gitu. Benar-benar diperhitungkan gitu. Iya. Saudaraku, sama juga di kesipilan itu. Urusan ya tembok menembok itu ya saudaraku butuh kecermatan. Nah, sekarang yang ngerentil interior ini, kaitan interiornya, kabel-kabel ya. Banyak gitu kabelnya. Itu. Begitu kabel seluruh dirangkum. Wah ini kabel sound system. Kabel untuk nanti video, untuklah itu sudah disiapin semua ya saudara-saudara dikasih Tuhan. Cermat, Tuhan kiranya menyempurnakan semua. Ya persembahan pekerjaan dari relawan-relawan ya Kristus ini. Karena kita sedang melakukan untuk rumah Bapa Surgawi kan gitu yang kita pakai untuk ibadah di tempat ini. Sekelumit saya kasih info melihat bagaimana cermatnya Tuhan. Cermat sekali dia. Ya, membentuk saya dan saudara itu makanya saudara gak usah terus kemudian saudara terlalu banyak mikir yang kita ini ada dalam hubungan yang khusus. Nah ini bukan hiasan bibir, ini bukan lip service. Ini bukan cuma predikat tanpa makna. Enggak wong Tuhan kok yang ngomong kok. Barang siapa yang percaya dan menerima namanya diberi hak kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah itu kaitannya apa? Warisan. Anak itu kaitannya warisan. Yohanes pasal 1 ya ayat yang ke-12. Barang siapa percaya menerima namanya itu. Ditegaskan Tuhan memberi wahyu pada Paulus menulis kepada jemaat di kota Roma itu dia bilang di pasal 8 ayat yang ke-15 itu ya. Kamu tidak menerima lagi roh perbudakan yang menjadikan kamu takut, khawatir. Tadi ya kan? Ekonomi saya sudah jelaskan di situ. Tuhan itu pasti kasih makan.
Tuhan pasti kasih sarana hidup kalau Tuhan memang kasih kita kesempatan masih di sini. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Tuhan kasih jalan sembuh kalau kita masih dikasih waktu tugas hidup di dalam dunia ini. Berapa di antara kita di sini? Termasuk saya orangnya, salah satunya. Yang sudah harusnya secara dokter bilang dalam ilmu kedokteran kita tidak nyepelekan dan menyalahkan. Tapi dikatakan sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi kembali lagi. Tuhan itu sumber kehidupan, amin. Kalau dia kasih hidup. Rezeki sama. Makanya kalau sampai orang takut-takutan, khawatir, cemas terus dalam hidup, gak ngalami ikatan apa tadi, damai, sejahtera. Berarti gak terikat masih dengan Tuhan. Makanya berusahalah. Lah ini kesempatan doa Prapentakosta ini untuk ya merefresh kembali. Mungkin kita keterikatan kita sudah mulai kendor, kurang gairah, ya sudah lowbat begitu di strom lagi. Saudaraku, ikatan damai sejahtera. Kalau tidak sejahtera berarti ketakutan. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu takut. Budak itu kan takut selalu sama Tuhan. Tapi kalau kita sama Tuhan, kan Tuhan ngangkat kita salah satu predikatnya. Kamu bukan hamba tetapi kamu adalah sahabat. Saudara kan ngerti toh. Apa artinya sahabat itu? Tapi bisa dari hati ke hati. Tidak ada rasa takut. Saya berdoa, minta hikmat, ya, mohon campur tangan Tuhan. Itu memang harus buat saya. Tapi selebihnya, monggo Tuhan. Jangan ibu-ibu yang dikaruniai ya ikatan damai sejahtera itu dikorbankan. Terus kemudian banyak pikiran. Tapi nanti jadi penyakit masalahnya. Kalau semua dipikirin. Betul enggak ini kira-kira? Penyakit itu datangnya dari pikiran. Makanya selalu kalau saudara konsul dengan dokter kan dokter ya ini sampai ini ada pikiran nih gitu. Jangan mikir bu, pak gitu. Gitu sih jawab, nggak mikir tuh ayam toh pak. Kita selalu ada argumen. Ya mikir. Yang perlu dipikir masalahnya kita mikir bukan ya cari solusi tapi mikirin. Dibolak-balik gitu. Kayaknya tidak bisa. Makanya ketika ada orang yang kenapa kok aku nggak nikmati seperti yang dulu. Terus dibalik ceritanya. Minimal aku sudah pernah mengalami seperti yang dulu. Sehingga kita tidak kemudian sakit. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya orang yang sadar seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-63:15 ini. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu? Jadi minta dicemburui gitu loh. Tuhan aku udah lama ini melencong hidupku. Menjauh daripadamu. Ya sudah mendua. Tapi kasihmu memburu aku. Sekarang Tuhan di mana cemburumu terhadap aku? Jadi minta dicemburui. Jadi kalau ada pasangan suami istri gak seneng kalau pasangannya cemburu itu ya perlu dibaptis ulang gitu ya saudaraku. Pasti aku cemburu itu bukan apa, karena aku sayang sama kamu gitu loh. Nah jadi orang Kristen juga begitu, kalau dia jalan melenceng-melenceng gitu, Tuhan sudah benar belum aku ini. Itu Kristen dewasa itu. Itu Roh Kudus betul-betul menguasai di dalam hidupnya. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 23 ini ilustrasi contoh. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara kita lihat ya, kita tahu semua ya, ini sebetulnya menganalogikan bagaimana ya
sikap sifat Bapak Surgawi itu terhadap kita gerejanya itu. Jadi kisah anak terhilang itu. Ayat yang ke-20, ayo kita simak bareng-bareng. Ayo kita baca ya sama-sama ya. 20, 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anaknya yang terhilang itu ya. Lanjut, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa dan seterusnya. Yang inisiatif lari mendekati anak atau Bapak, saudara? Bapak. Si anak itu dia rada ya mikir-mikir, tapi dia nekat, berkepastian. Kalau aku datang minta ampun, aku sadar sudah, pasti Bapak penuh kasih. Tapi lebih ya sigap sama bapaknya. Ya, mungkin si anak belum lihat tuh Bapak. Tapi dikatakan sih Bapak itu melihat anaknya dari kejauhan. Bapak surgawi tidak pernah jauh loh sama sampean. Penglihatannya dia ke setiap orang satu persatu. Saya minta dengan sangat. Ya, jangan saudara jadi Kristen tuh merasa, ya aku ini pemeluk agama Kristen itu. Tapi saya sangat berharap. Tiap-tiap orang mempunyai pengalaman secara pribadi dengan dia. Mempunyai satu gairah hubungan yang sedemikian. Dan kemudian Tuhan akan memberikan pengalaman. Bagaimana perhatian Tuhan itu saya dan saudara rasakan. Tidak ada yang dia tidak pikirkan tentang kita. Dia pikirkan tentang kita. Makanya saudara kalau mau memikirkan sesuatu jangan mikiri diri sendiri. Pikirkan untuk kepentingan yang lain. Karena apa? Kepentinganku sudah ada yang memikirkan. Siapa saudaraku? Tuhan kita Yesus, Bapak surgawi kita. Orang kalau mikir kepentingan lain, dewasa. Gak gampang lemah, terbentuk jiwa militannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, lebih semakin dekat dengan kehendak dari Bapak surgawi. Jadi kalau mikir-mikir itu, saya nyaris tidak mikir diri sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saya ada tugas Tuhan, tugas kemanusiaan, saya lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Saya kerjakan. Saya mau mikir apa lagi? Untuk yang kali ini bagaimana Tuhan campur tangan sudah. Kaitan gereja kan pendeta bikin gereja. Hal yang paling sulit menurut kebanyakan orang Tuhan sudah campur tangan. Saudaraku. Sehingga kita bisa bangun terus berproses. Makanya sekarang kalau berjuang gak usah kecil hati. Pikirkan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Seperti Tuhan rindu penyelamatan. Itu aja pikirkan. Paling baik itu kalau saudara mikirkan kebutuhan kepentingan orang lain. Coba belajar sama-sama. Angkat tangan yang setuju belajar untuk hal itu, saudara. Mau belajar memikirkan kepentingan orang lain. Omong bareng dengan saya. Aku mau belajar memikirkan kepentingan atau kebutuhan orang lain. Istri mikirin suami gitu, suami mikirin istri, orang tua mikirin anak-anak, mikirin orang tua gitu. Kita mikirin kawan kita, ya sesama kita gitu. Wah hebat luar biasa, nanti kita semua dijadikan apa? Alat saluran berkat. Nah alat saluran, selang, dialurkan dari sini ketinggian ke sana, lebih bawah lagi. Di sana belum, selangnya sudah basah dulu. Betul ya Pak Noto ya, kalau selang ditarik dari atas. Ya, mau membasahi lulu di sana belum basah, yang basah apa dulu? Selangnya dulu. Makanya anak Tuhan, itu betul-betul jika dia mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada satu ikatan yang sedemikian dengan Bapak surgawi, saudaraku. Dan kita mengikuti prinsip-prinsip ajarannya dengan praktek hidup yang ya pelan-pelan lah, bertahap, tidak masalah. Kita namanya belajar beriman kan. Saya lebih cenderung mengatakan kita ini belajar beriman, sekolah iman dalam hidup ini. Belum ada orang yang imannya sempurna itu.
termasuk gembalamu ini yang sedang bicara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah kan kita lihat di sini. Gairah semangat bapak itu begitu. Lihat ini anaknya yang sebenarnya kurang ajar. Tapi dia datangi, dia peluk. Tuhan tidak pernah memperhatikan semua latar belakang dan masa lalu saya dan saudara. Itu Allah kita. Makanya tidak ada orang itu selamatnya itu karena Tuhan memperhatikan. Wah kamu udah baik, kamu udah ini. Enggak. Yang dia lihat adalah kasih karunia-Nya itu bisa menjangkau. Ya makanya kalau dipikir, wah ini harus ada baik dulu. Roh Kudus justru memenuhi orang-orang yang mau dituntun dalam kekudusan. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang cenderung dalam kekudusan. Maunya itu yang enggak gitu loh saudara. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Jadi kalau saudara ngalami pelukan Bapa itu, ada apa? Ada pesta di situ, ada sukacita. Tadi yang dipakai dalam Efesus tadi, ikatan damai sejahtera. Hubunganmu udah baik, kental, khusus. Iya, Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ini Tuhan sedang bicara tentang apa? Kasih Allah. Begitu kuatnya. Gairah Allah, gairah Tuhan itu seperti itu. Bahkan dikatakan seperti maut, kuat seperti maut. Ya, makanya tidak ada orang yang lolos dari maut. Itu kuat kayak magnet. Tiap nyawa keluar dari tubuh maunya diseret, ditarik ke bawah. Kenapa? Karena sudah ada hukumnya. Upah dosa adalah apa saudaraku? Maut. Aturannya gak ada, seorang pun bisa lolos dari situ. Tapi berita gembira, berita baik yang firman sampaikan bahwa upah dosa memang maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kok dipindahkan? Makanya Yesus perlu maut, perlu mati. Jadi kalau ada dibilang Yesus tidak mati, nah itu pasti bukan Yesus Kristus yang mati bangkit yang kita sembah. Yang adalah Tuhan, bukan dijadikan Tuhan. Memang dia adalah Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 13 ayat 13. Betul katamu bahwa aku Tuhan, karena aku memang guru dan Tuhan. Jadi kalau mengingatkan gampang, saya kasih clue-nya dulu. Angka sial 13. Ternyata Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus memberikan jawab. Menegaskan kepada muridnya, aku ini Tuhan. Betul katamu. Dia tidak nolak. Makanya kalau orang-orang yang mendapat mujizat itu terus sujud kepada Yesus, tidak menolak penyembahan. Tapi kalau malaikat, ada orang sujud menyembah. Dia bilang, jangan, aku ini utusan, aku ini pelayan. Sama dengan kamu. Apalagi Petrus, Paulus. Ketika dia buat mujizat, orang berlutut, sujud di depan dia, jangan, aku ini manusia biasa. Tuhan Yesus, di mana dia menolak penyembahan? Karena memang dia adalah layak untuk disembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika di dalam pencobaan itu Tuhan Yesus berkata kepada iblis, ya hanya kepada Allah mula yang patut untuk disembah. Karena kalau toh Yesus mengatakan, aku kan kamu tahu siapa aku. Sembah aku. Tidak akan pernah dia mau nyembah si setan, si iblis itu. Karena iblisnya sendiri sudah ngomong ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kerajaan dunia dan keindahannya ini semua akan kuberikan kepadamu jika kamu atau asal kamu apa? Sujud menyembah. Makanya Tuhan mengatakan Tuhan Yesus, sembahlah Allah. Yang sebetulnya sang firman Allah, yang adalah Allah itu ini wujudnya. Dan iblis tahu. Makanya dia mau berusaha menggagalkan rencana semula. Iya kan? Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang terjadi apa? Iblis tersipu malu itu. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 itu. Dia pergi. Dan sambil mencari waktu yang baik. Iblis tidak pernah dapat waktu baik untuk menjatuhkan Yesus. Ada pendeta ngomong, itu waktu yang baik itu waktu Yesus disalibkan itu. Iblis berhasil. Lah kalau iblis berhasil berarti Yesus kalah kan? Kadang-kadang mikir itu cuma satu arah gitu loh.
Ya. Di ayat-ayat semua mengatakan bahwa Yesus mati itu memang adalah kehendaknya. Aku berkuasa untuk mati dan aku berkuasa untuk hidup. Aku berkuasa memberi nyawa maksudnya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Ya, itu Yohanes 10 ayat 18. Ya, sedangkan Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik memberikan apa? Ayo. Nyawaku bagi siapa? Domba-dombaku. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu daripadaku. Kalau dia bukan Tuhan, bukan penguasa, bukan yang empunya sorga itu. Dia tidak akan pernah berkata di dalam pasal 10 ayat yang ke-28 itu. Bahwa kamu yang ada di dalam tanganku, kamu pasti tidak, apa? Ada pernah dengar itu? Tidak binasa. Saudara periksa dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, selain Sang Kristus Yesus, tidak ada tokoh besar nabi yang hebat-hebat itu berani mengatakan bahwa kamu di dalam aku, ya, kamu ada dalam tanganku, pasti kamu tidak binasa. Itu tidak ada. Kecuali di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Yesus yang mengatakan. Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama dengan aku. Di bawah kolom langit di atas muka bumi tidak ada nama lain yang di dalamnya kamu beroleh selamat kecuali di dalam nama, tolong sebutkan saudaraku. Iya, puji Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak itu, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki anak itu, kamu tidak memiliki kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu perlu diberdayakan. Orang kalau sudah menyerah, di dalam segala sesuatu menyerah, ya sudah. Ya, kita nyerah cuma satu, menyerahkan hidup kita kepada siapa, saudaraku? Kepada Tuhan kita Yesus. Karena apa? Di situ kita ada dalam jaminannya. Kita ada di dalam kepastian. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan ini, inilah perhatian Tuhan terhadap saudara. Ya. Dan ini semua adalah karya daripada Roh Kudus itu. Roh Allah, siapa Roh Kudus? Ya Roh Allah. Ya, siapa Roh Allah itu? Allah itu sendiri. Jadi Tritunggal itu bukan berapa, Allah kita itu berapa? 1, 2, 3 loh. Ya, bukan keberapaan, tetapi keberadaan Allah kita itu. Ya, siapa Allah kita itu? Wah, dia Sang Firman itu yang keluar dari Bapa, turun datang dalam wujud Yesus Kristus. Loh kok firman? Iya, firman itu dari mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Sama juga ketika bicara Roh Kudus, sama dengan Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika di dalam kemuliaan keagungannya, dia mengirimkan rohnya ke dalam dunia ini, saudara, 2000 tahun yang lalu, saat Pentakosta yang pertama itu, maka gereja di dalam jamaahnya, di dalam kekuasaannya, ya, dilengkapi dengan kehadiran roh itu yang mengikat kita dengan dia. Lengket sudah. Wow, macam-macam framing, macam-macam bulian. Ya tadi diantaranya, wah itu wong Tuhan kok 3 loh, saya ngomong sopo gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang versi Tuhan 3, apa Bapak, Maria dan Yesus. Nah, saudara-saudara nggak ada di Alkitab ayat ngomong begitu, tidak ada. Kenapa disebut Bapa itu? Karena dia adalah awal dari segala sesuatu. Dan Bapa itu menciptakan segalanya dengan firman. Dengan firman dia berkata, jadilah maka jadi. Dan pada waktunya firman itu kemudian turun dalam wujud. Sehingga di dalam Ibrani pasal 1 kan firman Tuhan berkata, dulu Allah bicara dengan manusia perantaraan nabi-nabi. Siapa nabi-nabi? Manusia. Tetapi pada zaman akhir ini Allah bicara kepada manusia melalui anaknya sendiri. Dan yang dimaksud adalah melalui firman-Nya sendiri yang turun.
langsung dalam wujud. Bicara. Dulu kan ngasih wahyu. Ya, ngasih penglihatan. Ngasih mimpi. Ya, oke dah. Itu saking semangatnya Allah pingin menjangkau manusia. Dan rupanya puncak penjangkauan dan sukses itu saat Pentakosta 2000 tahun silam itu. Roh Kudus hadir, gereja lahir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka dalam kitab Yesaya itu digenapi bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Jadi waduh, perjanjian lama, perjanjian baru itu begitu terkoneksi dan menjadi satu kesatuan. Ketika sang firman itu sendiri turun, Roh Allah bekerja, maka berhasil untuk apa? Mempersiapkan gerejanya, gereja Tuhan. Dalam rombongan, perjalanan menuju sorga yang mulia. Kayak rombongan Israel keluar dari perbudakan Mesir, perjalanan menuju kemana? Negeri? Perjanjian Kanaan. Dan itu simbol. Tetapi di kemudian hari, firman Roh Kudus bekerja, berhasil membawa, menuntun gerejanya ini. Makanya kalau kita mau dituntun, berusahalah terus. Itu respon dari kita. Ya, itu adalah sedikit usaha kita. Maka dikatakan berusahalah. Kita butuh kerelaan, mirip dikuasai oleh Tuhan. Untuk dia hadir menyelamatkan kita, itu kerelaannya. Tetapi bagaimana hidup di dalam kuasa Roh Allah, itu membutuhkan sedikit kerelaan kita untuk dituntun oleh dia, saudaraku. Maka kasih kuasanya akan terus menjangkau kita. Kalau ada di antara saudara yang sempat punya pengalaman menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap nyari kan? Ada aja caranya kan? Ngerti maksud saya, saudaraku? Ada orang yang mungkin hubungan tidak bagus sama Tuhan. Apa alasannya? Macam-macam. Ya, kecewa dengan ini, kecewa dengan itu, ngadepi masalah, ngadepi kesulitan. Tapi Allah terus menjangkau. Dan Tuhan menyuarakan lewat mulut, ya, gembala, hamba Tuhan. Untuk apa? Terus menyatakan Allah itu mengasihimu loh. Ya, tapi kan saya sudah enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetap saya katakan Allah dalam Yesus tetap mengasihimu loh. Dia tidak berubah setia loh, dia tidak berubah kasihnya loh. Bahkan kekuatan cintanya melampaui apa? Kekuatan apa tadi? Maut, saudaraku. Puji Tuhan, lanjut saudaraku. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Iya, bisa gak kira-kira? Halo, bisa Ibet? Gak bisa. Ini. Ya. Kemana kita bisa lari dari hadapan Tuhan? Bisa. Makanya lebih baik menyerahkan hidup. Ya, serahkan masa depan. Serahkan ya hari esok. Ya, hari tua kita dalam tangannya. Udahlah. Kalau sudah tekun, setia, hidup benar, ikuti firman Allah, masa tuamu tidak akan dibuat terlunta-lunta oleh Tuhan. Ya perkara masih ngadepi ini, masalah itu, apa ya seumur hidup itu ada aja. Ya gak usah dipikirin. Tadi ya kan, kalau saya itu saudara, mikirin aja masalah-masalah kecil-kecil gitu. Ya saudaraku, capek deh, ngapain? Ya, sedang ada masalah, apa, kendaraan bocor, belum itu, ya kemudian apa saudaraku, panci bocor. Cari penambal, ada itu bisa ditambal kok. Saya tahu ya, beli, saudaraku dikasih Tuhan. Yang penting bukan iman kita yang bocor, saudaraku. Amin. Iya, tambah lagi, wah pompa sumur ada masalah. Ini kok masalah bertubi-tubi? Bilang enggak, itu biasa, gitu ya. Ya namanya proses ya. Saudara-saudara dikasih itu bilang enggak apa-apa. Ya. Oh, ini belum masalah yang satu, belum selesai yang satu, ini antri lagi. Semua keluargaku yang ada di online juga ya. Katakan biasa, pencobaan yang ku alami, pencobaan yang apa? Biasa, tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Haleluya. Karena semua sudah diukur sama Tuhan. Ya kalau perkara tambah tua nanti kok badan rasanya enak semua. Wah, biasa. Ya, semangat gitu loh ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Sing kene gatelen sikil cantengen, niki kene buta. Pikiri kabeh, ngapain? Ya, saudara-saudara, untu copot. Tahu, iki copot, kok dipikirin?
Ya gak usah. Iya kan? Kalau mau pasang lagi, ini saya masih punya PR ini karena 2 ini copot di sebelah kiri bawah ya saudaraku. Ayo Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Iya, 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua katakan amin. Kalau ditanya alasannya apa ini? Karena Roh Kudus sudah mengikat kita. Menyatukan kita dengan Dia. Gak bisa terpisah. Gitu ya. Dan itu juga harus jadi doa kita. Tuhan, aku tidak mau terpisah dengan Engkau. Walau ada kesulitan, walau ada tantangan. Walau ada pergumulan. Terus apa Pak Gembala yang dilakukan? Sembahyang, doa. Lambat atau cepat kalau Tuhan bertindak, tidak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Ya, terakhir ayatnya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, amin. Ini yang Tuhan mau. Berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Ya, Dia sumber Roh Kudus ini loh. Ayo doa malam ini. Tunduk diri. Masalah Pak, kami ngadepi ini Pak, ngadepi itu Pak. Ada banyak masalahmu memang. Hidup di dunia ini gak ada tanpa masalah. Ya kan? Jangan lagi orang udah umur. Yang muda-muda aja sedang ada masalah. Tapi tahukah hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di sini. Kita berdoa sama-sama ya. Sementara sambil menunggu seluruh tim pelayan untuk menyiapkan diri. Bu Riyadi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Kau tahu setiap kami tentu ada pergumulannya masing-masing. Tentu ada kekhawatiran, kecemasannya sebagai tamu yang tidak diundang itu. Tapi kami mau belajar, seperti firman-Mu hari ini, berusahalah untuk memelihara ikatan di dalam kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Kami tidak mau lepas dari kasih kuasa-Mu yang hebat itu. Berusahalah memelihara kesatuan roh, yaitu roh Tuhan, roh Allah. Kalau sudah, kita akan jalin hubungan, kesatuan dengan keluarga kita, dalam gereja lokal kita, dengan sesama kita. Haleluya. Kami yakin setiap hati yang tunduk di hadapan-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih. Saya undang semua pelayan Tuhan yang berkomitmen untuk mendampingi saudara-saudaranya, keluarganya, menghampiri Tuhan dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan dan rencana-Mu sungguh sangat indah. Kami tidak pernah menyesal menjadi milik-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Justru kami bersyukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang adalah Bapa kami. Yang selalu memikirkan kebaikan kami. Bukan hanya di sini yang sementara ini saja, tetapi terlebih sampai dalam kekekalan sorgawi. Semua yang ada di gereja-Mu ini dan semua yang ada di online, tunduk diri, Tuhan sedang melawat-Mu, Roh Kudus melawat-Mu.
Makasih Tuhan, Engkau mengurapi semua pelayan-Mu dalam kesehatian yang sama. Kami mengusahakan agar semua keluarga kami gereja-Mu sungguh-sungguh dekat melekat dengan Dikau, sehingga terjamin dalam perjalanannya di sini menuju surga pasti sampai pada waktunya. Tidak seorang pun yang dapat digagalkan oleh kuasa kegelapan. Semua ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami akan melangkah dalam urapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tanganmu dan jadilah berkat buat semua. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Yang kami sembah selalu peduli. Kehebatannya bukan cuma menciptakan saja, tetapi ketika ada kerusakan Engkau sanggup memperbaiki kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Rapa shada baralaba taka sanda baralaba sira. Sini bikata kamala taka rialaba sini bikata puraba taka. Iraba kapaka sanda rabat. Allahku, Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat, mampu mengulurkan tangan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Semua dijamah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sesuatu yang membuat kita geleng kepala dan berkata, sungguh Tuhan itu luar biasa. Haleluya. 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 Haleluya, glory. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Percayakah keluargaku bahwa setiap doa-doa yang kau sampaikan tidak akan dibiarkan Tuhan? Yakinkah jika engkau minta sesuatu Tuhan mengabulkan? Amin. Engkau minta sembuh Tuhan sembuhkan. Amin. Engkau minta sesuatu pemulihan ekonomi Tuhan campur tangan. Amin. Engkau sedang berdoa untuk kebutuhan tertentu Tuhan mendengar dan mengabulkan. Amin. Bahkan yang berdoa untuk hal yang sangat-sangat dirindukan di dalam nama Yesus. Yakinkah engkau menerimanya? Tuhan sanggup. Haleluya. Sanggup dia sanggup. Dia mampu mengabulkan dan memberikan semua kepadamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di penghujung doa ini, saudara ucapkan doa. Hal yang spesifik secara pribadi. Ada yang spesifik secara pribadi. Tuhan tolong dengar Tuhan. Engkau melihat sampai kedalaman hati anakmu satu persatu. Yang ada di semua ruangan, yang ada di online. Tuhan hamba berdoa. Engkau melawat setiap mereka. Mereka mesti ikut yakin sama dengan kami di sini. Ya Tuhan yang ada di YouTube yakin bahwa sungguh Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa kami. Haleluya. Roh-Mu saja Kau berikan kepada kami. Apalagi hanya jawaban-jawaban dan pengkabulan. Bagi-Mu terlalu ringan ya Tuhan untuk melakukannya. Dan kami hamba-Mu yakin percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba pasrahkan semua umat-Mu, keluarga kami ya Tuhan. Gereja-Mu ini satu persatu dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Engkau menyertai kami, hati kami terus terangkat kepadamu. Meyakini bahwa kami tidak bisa menghindar dari kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tidak akan pernah bisa kami lari dari Roh-Mu ya Tuhan. Yang sangat
sangat bergairah untuk melingkupi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan campur tangan untuk semua pelayan-Mu, terus diurapi, terus diberkati. Dan Tuhan pimpin kami semuanya. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Allahku sekarang sampai selamanya. Bahkan ketika jemaat membawa persembahan, Engkau juga akan mengingatnya dan Engkau mencatat dalam kekekalan surgawi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu, Roh Kudus melingkupi kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang lagi, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk dan katakan ke sekelilingmu, Tuhan memberkati kita semua.